Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari-hari ini, di momen-momen yang indah, momen-momen yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan kita tahu bersama-sama bahwa nikmat waktu itu nikmat yang sangat mahal, jamaah sekalian. Dan terlebih lagi ketika kita dikasih waktu untuk beribadah di hari-hari yang berkah, hari-hari yang penuh dengan kebaikan, 3 bulan haram yang sangat mulia. Lalu kita akan masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah keutamaan yang begitu luar biasa, yang begitu indah, yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan hadirin yang Allah muliakan ibu-ibu sekalian, berbicara tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kita tidak bisa lepaskan dengan sebuah amal yang begitu penting dan begitu indah di dalam kehidupan kita. Amalan yang bernama dzikrullahi azza wa jalla, mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dan itulah tujuan adanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan rangkaian amal ibadah yang ada pada hari-hari tersebut. Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Tujuannya Allah syariatkan ibadah haji, Allah syariatkan berbagai macam amalan itu agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka dari hewan ternak dan lain-lain. Ayat ini agar mereka mengingat Allah, agar mereka berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Dan tafsir Abdullah bin Abbas, yang dimaksud hari-hari yang telah diketahui adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini perintah, dan ini anjuran, dan ini syariat bahwa kita hendaknya berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita tahu bahwa di 10 hari pertama Dzulhijjah kita disyariatkan untuk bertakbir, takbir mutlak, kapan saja, di mana saja ibu-ibu berada, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak disyariatkan seperti kamar mandi. Kita diperintahkan untuk bertakbir, kita diperintahkan untuk bertakbir, kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala haknya dan sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, dan seterusnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-13, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek para ulama seperti praktek Ibnu Umar, praktek Abu Hurairah, ketika di 10 hari ini mereka masuk pasar untuk bertakbir, fayukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia bertakbir mengikuti takbir mereka. Ini adalah hari-hari berzikir kepada Allah, ini hari-hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di pertemuan yang berbahagia ini, jamaah sekalian dan ibu-ibu sekalian, ini yang ingin kita tekankan, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, bahwa
jadikanlah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah momentum kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para ulama kita. Para ulama kita adalah orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan sebaliknya, salah satu PR kita setelah berhijrah, setelah ngaji, setelah ini, sebagian kita kurang berzikir kepada Allah. Sebagian kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinasihati sebagian ulama, seperti salah satu ulama besar Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala, beliau menyampaikan salah satu PR orang-orang yang sudah belajar itu diantaranya adalah kurang dalam berzikir dan berdoa kepada Allah. Padahal ulama kita tidak demikian. Para ulama kita itu mengingat Allah. Al-Hasan Al-Basri, hadirin sekalian, kalau beliau tidak sedang menyampaikan hadis, tidak sedang berbicara, atau beliau tidak dalam sebuah kesibukan yang butuh fokus, maka beliau senantiasa membaca Subhanallahil Azim. Subhanallahil Azim. Jadi begitu ada kesempatan, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Setiap ada kesempatan, Hasan lagi ada waktu luang nih, Subhanallahil Azim. Lagi Subhanallahil Azim. Kalau bahasa kita nih, kita lagi mau ke dapur, Subhanallahil Azim. Lagi nyuci piring, Subhanallahil Azim. Lagi masak, Subhanallahil Azim. Lagi numis-numis, Subhanallahil Azim. Lagi numis sendiri, jangan bengong ibu sekalian. Atau jangan, daripada nonton yang enggak, berzikirlah kepada Allah, Subhanallahil Azim. Lagi nunggu, Subhanallahil Azim. Itu Al-Hasan Al-Basri. Nah, apa yang dilakukan Al-Hasan Al-Basri itu disampaikan kepada para ulama Mekah, para pakar-pakar fikih di kota Mekah, bahwa Al-Hasan Al-Basri itu suka berzikir Subhanallahil Azim. Ketika ada waktu luang sedikit saja, Subhanallahil Azim. Ada waktu luang sedikit saja, Subhanallahil Azim. Di samping zikir-zikir yang lain tentu saja. Di samping zikir-zikir muqayyad, zikir pagi, zikir petang, zikir ketika kita keluar rumah, naik kendaraan, masuk rumah, lalu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Itu jelas ulama kita baca itu. Tapi lagi santai, lagi ini ada kesempatan, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Maha suci Allah, yang maha agung, maha suci Allah, sehingga Allah nggak mungkin punya sifat buruk atau sifat baik yang tidak sempurna. Maha suci atas itu semua. Nah, kebiasaan boleh disampaikan kepada para ulama Mekah, kepada para fuqaha-nya Mekah. Apa komentar para fuqaha Mekah? Apa komentar para ulama Mekah? Inna sahibakum lafaqih, kata mereka. Sahabat kalian itu, sosok beliau itu, Al-Hasan Al-Basri, itulah faqih sejati. Itulah pakar fikih sejati, itu beliau. Inna sahibakum lafaqih. Kalau orang tuh benar-benar ahli fikih, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Jadi kalau kita bahasakan kalau benar-benar penuntut ilmu, banyak berzikir kepada Allah. Kalau ibu-ibu benar-benar penuntut ilmu, maka ibu-ibu banyak berzikir kepada Allah. Bukan ngabisin waktu ngomongin orang. Bukan ngabisin waktu ngomongin si A, si B, si C, si D. Itu bukan penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu nafi. Bukan jelek-jelekin A, jelekin D, jelekin C. Bukan bicarakan teman sendiri atau bicarakan suami. Ada banyak ibu bicarakan suami. Itu bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu sejati adalah penuntut ilmu yang banyak berzikir kepada Allah. Makanya lihat bagaimana respon para ulama-ulama Mekah pada saat itu. Inna sahibakum lafaqih. Inna sahibakum lafaqih. Sesungguhnya sahabat kalian itu, sosok tersebut, Al-Hasan Al-Basri, itulah ahli fikih sejati. Ulama sejati itu. Ulama sejati adalah ulama yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan kita, ibu sekalian? Sudahkah kita berzikir kepada Allah? Lalu pertanyaannya, apa yang kita mau kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Apakah kita akan buang-buang waktu kita di hari-hari ini? Apakah kita akan beraktivitas sebagaimana hari-hari biasa? Apakah kita akan mulai kesalahan tahun lalu atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu di 10 hari pertama Dzulhijjah, di mana kita nggak maksimal, kita menyanyiakannya, kita nggak berzikir, kita nggak bertakbir, kita hanya sekedarnya? Atau kita mau berubah? Kita mau memperbaiki diri di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita mau berjuang
Kita mau jadi hamba Allah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengikuti dan meladani para ulama kita. Ini tergantung kita. Teman-temannya Ibrahim bin Adham itu pernah menyampaikan, fakuntu kullama staiqadtu minal lail wajadtuhu yadhkurullah. Saya pernah bermalam bersama Ibrahim bin Adham, salah satu ulama besar. Itu setiap aku kebangun, aku tidur nih, aku kebangun di tengah malam, itu aku dapatkan Ibrahim bin Adham sedang berzikir kepada Allah, sedang berzikir. Coba kita tanya diri kita, ibu sekalian, kalau suami kita kaget bangun, kira-kira pemandangan yang suami kita lihat dari diri kita apa? Apakah suami kita akan melihat kita sedang berzikir kepada Allah? Dan tujuannya bukan dilihat suami, tapi perbedaan bagaimana ulama menghabiskan waktu malam dan kita menghabiskan waktu malam. Aku mau beres-beres Pak Ustadz. Ya beres-beres bagus, tapi beres-beres pakai berzikir apa enggak? Kan tadi Hasan al-Basri setiap ada kesempatan subhanallahiladzim, kan nggak masalah. Aku tuh sampai jam 1 malam tuh masih nyetrika baju, terus ngelipat baju. Bagus, kalau memang itu dibutuhkan, itu Masya Allah. Saya ketika nyetrika, kan gak harus bengong, kan gak harus sambil nonton yang gak jelas. Anda sambil setrika berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat bagaimana para ulama, ketika teman sekamarnya kaget bangun, itu yang dilihat, beliau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai teman sekamarnya tuh bingung gitu, dan mengucapkan firman Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Emang ini karunia Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nggak bisa kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, ini yang perlu kita. Bilal bin Rabah sekali lagi diriwayatkan sekali lagi, ketika beliau disiksa, ketika beliau diperlakukan dengan tidak layak, dihinakan karena berada di atas iman, berada di atas tauhid. Apa yang beliau katakan? Ahadun ahad, Allah tu esa, Allah tu esa. Fa idza qalu lahu qul lata wal uzza, ketika beliau ditekan dan dipaksa untuk mengatakan Lata dan Uzza, apa kata Bilal? La usilu, saya nggak bisa ucapkan itu. Bayangkan, nggak bisa, nggak bisa untuk tidak bisa untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Saya makan begitu. Itu para orang-orang soleh. Mereka nggak bisa untuk tidak mengingat Allah. Sedangkan sebagian kita nggak bisa untuk ingat Allah. Na'udzubillah. Dulu mereka, Bilal mungkin nggak punya uang, Bilal nggak punya kebebasan pada saat itu, Bilal nggak punya kemerdekaan pada saat itu, tapi Bilal juga tidak punya kekotoran hati sebagaimana yang kita miliki sekarang. Bayangkan bahasa la usinu, saya nggak bisa, nggak pintar, nggak bisa lakukan itu, nggak mampu, nggak baik lakukan itu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pertanyaannya, bagaimana kita selama ini dan bagaimana kita menghabiskan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka sekali lagi, ini momentum untuk mengingat Allah, ini momentum untuk berzikir kepada Allah, ini momentum untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kegalauan kita itu bukan karena musibah dan masalah. Kegalauan dan kesedihan kita itu karena kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak mengingat Allah itu, ujian itu datang dan musibah itu datang, maka kita galau. Adapun pada saat musibah itu datang, kita dalam kondisi mengingat Allah, maka Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyelisih janjinya. Pasti bahagia, pasti tenang, pasti nyaman. Dan itulah yang harus kita camkan. Semua kita sekarang nyari kenyamanan, nyari ketenangan, jemaah. Tapi sudahkah kita mengikuti arahan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau kita pakai logika kita sendiri, kita pakai perasaan kita sendiri, atau kita pakai pengalaman orang lain yang belum tentu dia menyampaikan yang benar? Ada banyak orang mengklaim tenang, tapi sebenarnya nggak tenang, hadirin. Dan nggak mungkin ada orang tenang tanpa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada orang jauh dari Allah, nggak ingat sama Allah, lalu dia menawarkan sebuah konsep, sebuah trik, sebuah hal, sebuah aktivitas yang dia klaim akan membuat seseorang tenang, enggak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat, atau katakanlah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, nggak ada opsi lain.
untuk ketenangan. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan sosok yang punya logika berpikir yang sangat kuat, logika berpikir yang jauh di atas rata-rata orang normal. Dan salah satu inti pembicaraan kita adalah beliau katakan, gak mungkin tenang tanpa berzikir kepada Allah, kata beliau. Nah, ini yang kehidupannya sangat kuat dengan menggunakan logika, tapi beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hakikat dan menyelesaikannya dengan berzikir kepada Allah. Padahal logika berpikir beliau salah satu yang terbaik, sedangkan seringkali kita belum punya logika berpikir yang benar. Dan waktu kita sekolah, ilmu-ilmu yang tentang logika juga kita nggak bagus-bagus amat, tapi dengan santainya bilang nggak masuk logika gue nih, ya nggak apa-apa, kan parameternya bukan logika lo dan standarnya bukan logika Anda. Tapi buat Anda sendiri, coba Anda evaluasi seberapa tinggi logika kita, sedangkan dan apakah logika kita lebih bagus daripada logika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah yang membawakan ayat ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Wallahu taala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, marilah kita evaluasi ini dan jadikan 10 hari ini untuk momen mengingat Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ini adalah momen mengingat Allah. 10 hari ini adalah momen bertakbir. 10 hari ini kita kembali mengevaluasi kinerja kita sebagai hamba. 10 hari ini mari kita merenungkan kembali seberapa dekat kita dengan Rabbul Alamin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amal kita di 10 hari ini secara khusus dan waktu-waktu lain secara umum. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka sesi tanya jawab ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim dan seluruh jamaah yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya wanita yang sudah menikah, izin bertanya bagaimana berinteraksi dengan tetangga yang mayoritas masih awam dengan sunnah Nabi SAW, belum berhijab dan masih suka ngerumpi dan mengerjakan kemungkaran dan lain-lain. Saya berinteraksi seperlunya saja Ustadz, menyapa ketika tidak sengaja bertemu dan lebih suka di dalam rumah. Apa saya termasuk bersikap ekstrim dan tidak mau bergaul? Mohon pencerahan, syukran jazakallahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Semoga penanya dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, Allah telah bisa kembali amalkan sabda Nabi SAW, fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka tunaikanlah hak setiap pihak, kata Nabi SAW. Hak setiap pihak itu ditunaikan. Ketika kita punya tetangga, tunaikan hak tetangga. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Muliakan tetangga. Jadi itu hak tetangga, muliakan tetangga. Tapi tetangga kita masih awam. Muliakan tetangga itu berlaku umum, hadirin. Berlaku umum. Dan memuliakan tetangga bukan berarti mengikuti kemungkaran yang mereka kerjakan. Bukan berarti mengikuti gibahan yang mereka sedang bicarakan. Enggak. Jangan ikuti yang mungkar. Jangan ikuti yang haram. Tapi hak mereka kita kasih. Mereka sakit, kita jenguk, gitu loh. Mereka butuh bantuan, kita tolong. Kita masak, ada kelebihan rizki dan ada kelebihan, kasih mereka. Kalau ketemu, salam, sapa, bantu yang membutuhkan. Jangan nggak perlu nunggu diminta. Kalau kita tahu dan kita bisa bantu, lalu perhatian. Kalau misalnya udah nggak kelihatan, coba kita tanyakan, ada yang bisa saya bantu, atau say hello, kasih salam. Itu, jadi itu yang perlu dilakukan, hadirin. Berikanlah hak mereka. Seorang muslim dan muslim yang baik adalah muslimah yang memberikan hak orang lain setelah hak Allah Subhanahu wa taala dia berusaha penuhi. Wallahu ta'ala bisawab. Panjang-panjang sekali pertanyaannya. Pertanyaan karena ini panjang banget, coba kita apresiasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya baca agak cepat, mungkin agak di ini. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, Ustadz, seluruh umat
muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Saya wanita belum menikah, sudah beberapa kali bekerja sebagai ART dan babysitter, pernah bekerja 2 tahun, 1 tahun, 3 bulan, dan pernah hanya 1 minggu. Sudah beberapa kali bekerja, namun kualitas saya sepertinya tidak ada peningkatan, tidak menambah skill. Misal skill menyetrika tidak bisa secepat dan serapi seperti pada umumnya ART yang sudah berpengalaman, dan beberapa masalah lain seperti memasak belum bisa dilepas untuk memasak untuk atasan, lalu inisiatif dalam bekerja mudah diinteraksi dengan atasan, dan adaptasi itu semua sepertinya sulit bagi saya karena bekerja sebagai RT itu seringkali bukan hanya pekerjaan yang itu aja, tapi harus mengurus urusan atasan yang seringkali RT dilibatkan untuk diskusi. Bagus juga jadi teman, jadi advisor. Pada saat bekerja pun saya tidak maksimal, dan ada beberapa yang mungkin bisa dibilang kurang maksimal dalam bekerja, seperti cara berpikir dalam bekerja tidak ada inisiatifnya, tidak ada respect, intinya tidak maksimal. Saat ini saya sudah tidak bekerja, sudah beberapa bulan saya ingin bekerja kembali, namun masih ada trauma kalau harus bekerja sebagai ART atau babysitter kembali. Sampai-sampai pernah saya bekerja dan ditegur sama atasan, karena kamu nggak ada bakat kerja babysitter, jangan kerja jadi babysitter. Tapi setelah itu saya masih tetap bekerja, namun tidak jadi babysitter tapi ART, karena saya pendidikan terakhir hanya SD dan tidak ada skill dan ijazah. Saya trauma bekerja di 2 profesi tersebut. Saat ini banyak tawaran bekerja sebagai ART, namun saya masih ada rasa trauma dan nggak ingin bekerja ART dan babysitter lagi karena khawatir nggak maksimal. Apakah saya harus cari kerjaan lain serta itu, misalnya pegawai toko atau yang lain? Bagaimana mengetahui skill kita? Orang tua sudah meminta saya untuk bekerja, untuk menabung untuk masa depan, dan apa yang harus saya lakukan? Sekarang banyak tawaran bekerja namun kebanyakan ART. Insya Allah saya belum mau bekerja seperti ART kembali. Dan kalau ada tawaran bekerja berjualan, insya Allah saya mau dengan syarat boleh berpakaian syar'i, namun saya harus istikharah dulu. Ya, intinya itu. Makasih banyak jazakallahu khairan kepada beliau. Yang pertama ini masya Allah ya, artinya berarti kan di tengah kesibukan ART atau babysitter beliau bisa ngaji ya, walaupun ini lagi off. Pertama, ART dan babysitter itu pekerjaan yang mulia selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanya betapa mulianya mereka kepada ibu-ibu deh gitu lah. Dan betapa jungkir baliknya ibu-ibu ba'da Ramadan, dan atau kadang-kadang masih Ramadan udah babak belur ibu-ibu karena ART-nya pulang duluan. Jadi dan susah nyari ART yang dipercaya itu susah, karena ART bukan hanya skill tapi kepercayaan. Makanya yang pertama, kalau kita nggak terlalu jago dalam skill, mungkin jangan berkecil hati, karena coba kita tanya ibu-ibu, lebih mending, artinya kalau ART-nya skillnya di bawah standar nih, nggak jago, dan di bawah standar, bisa atau di bawah standar, tapi jujurnya minta ampun dan amanatnya luar biasa, ibu masih pertahankan nggak? Pertahankan. Mentok-mentok jadi teman curhatnya ibu-ibu gitu lah. Ini kan jadi advisor tadi. Cari orang amanat dan jujur itu susah, apalagi ditempatkan di jantung pertahanan. ART kan babysitter di jantung pertahanan itu, di rumah. Babysitter megang anak. Yang paling penting tuh jujur dan amanah. Mau skillnya hebat, tiba-tiba pulang ke rumah anak hilang kan nggak ada gunanya juga. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Jadi yang pertama harus jaga amanat kita, dijaga. Itu udah modal deh gitu loh. Kita nggak punya skill tapi kita amanat atau jujur, insya Allah lah. Walaupun mungkin bukan berarti stagnan ya, tapi hadirin yang Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Nah, setelah kita punya jujur dan amanat, baru setelah itu kita asah lagi skill kita. Oleh karena itu saran saya, kalau bisa kumpulkan uang, terlepas mau jadi ART atau babysitter lagi, tapi intinya kumpulkan uang, lalu habis itu uang itu kalau bisa dipakai untuk kursus, untuk belajar sebuah kemampuan, keahlian, untuk menambah skill gitu loh, sehingga kita secara jangka pendek tetap menjadi ART, tapi jangka panjang kita naikkan naikkan kualitas kita. Atau kalau mau jadi tetap ART harus lebih jago lagi. Intinya untuk bisa bertahan itu kita butuh 2 hal. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 26, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik
engkau hire, yang engkau rekrut adalah yang al-qawi, yang skillful, yang skillnya bagus, dan al-amin, yang terpercaya. Gitu. Allah Ta'ala. Jadi mungkin karena mungkin ini yang bisa kita lakukan aja dulu. Tapi ditabung, apa selerinya itu digabung, ditabung lalu digunakan sebagai biaya belajar dan kursus. Allah Ta'ala bisa begini itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, kalau Allah masuk bulan Dzulhijjah saya baru dapat haid. Mohon nasihatnya amal-amalan untuk kami yang sedang haid agar tetap maksimal beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jazakallahu khairan. Yang pertama jelas haji jamaah kalau bisa. Dan alhamdulillah kan haid bisa tetap berangkat, tinggal taufnya aja nanti diatur. Haji. Lalu kurban nggak harus nggak ada hubungannya sama haid. Kita bisa mengerjakan ibadah berkurban. Karena ketika berzikir kepada Allah sebagaimana yang kita tekankan pada pertemuan kali ini, berzikir kepada Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak harus bersih dari haid, bertakbir kepada Rabbul Alamin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu dilakukan. Lalu kalau kita nggak bisa puasa, kasih makan orang berbuka, hadirin. Man fattara sha'iman, barang saya memberikan makan orang yang berbuka, maka Allah akan berikan dia pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Lalu berinfak, bersedekah, apa saja amal ibadah yang bisa kita lakukan, berinfak dan bersedekah. Banyak doa sama Allah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Nabi SAW di 10 hari pertama Dzulhijjah itu banyak berdoa kepada Allah. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz beserta tim dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Ustaz, saya mempunyai teman yang dulu sama-sama berjuang di jalan Allah. Kami saling menyemangati dan menyayangi karena Allah. Namun suatu hari hubungan kami merenggang. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba kami saling menjauh. Kini kami masih berhubungan, tetapi saya tidak bisa menyayangi dia seperti dulu. Saya tetap mengajak dia ikut kajian, tapi itu saya lakukan karena saya takut timbul kai karena meninggalkan teman. Saya sering merasa bahwa dia ujian untuk saya. Dia sering bertanya hal-hal yang di luar pengetahuan saya sampai saya pusing dibuatnya. Lalu jadi saya pun dan dia berapa kali melontarkan pujian yang saya tidak sukai, saya berat menerimanya. Jadi serba salah. Ditanya salah, dipuji salah. Ini agak salah. Jadi saya pun terkadang menjaga jarak darinya. Saya takut malah berdosa karena tidak bisa mengontrol hati saya. Saya mau nasihatnya apa yang sebaiknya kita lakukan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama coba evaluasi diri. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau dari hadis Ibnu Umar, ya, kata Nabi, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, ma tawadathnan, tidaklah dua orang saling mencintai, fafurriqa bainahuma, lalu dipisahkan, hubungan mereka berakhir, hubungan mereka cinta itu hilang, nggak ada ini lagi, illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma, cinta mereka berakhir, hubungan mereka pecah, hubungan mereka karam karena dosa yang dilakukan salah satu dari mereka. Itu poin. Makanya kata para ulama seperti Al-Munawi dan lain-lain, idza taghayyara sahibuk, apabila sahabatmu itu berubah, fa'lam anna dzalika min dzanbin ahdatsahu, ketahuilah itu bisa jadi karena dosa yang Anda lakukan. Jadi bisa jadi itu karena dosa yang Anda lakukan. Al-Muzani menyampaikan hal yang sama. Jadi coba evaluasi. Adapun beliau sering bertanya di luar pengetahuan saya, itu nggak perlu buat kita pusing, hadirin. Kalau ada orang nanya di luar kemampuan kita cukup bilang saya tidak tahu. Para ulama nggak ada yang pusing kan, secara umum ya, artinya para ulama itu bukan arahnya ke pusing. Ulama mengajarkan kita bilang nggak tahu. Adapun ketika dia puji kita, selama kita tidak menginginkan dan selama kita tidak
mencari-cari pujian, maka semoga itu adalah tanda kebaikan. Apa kata Nabi SAW ketika ada seseorang bertanya tentang pujian manusia tanpa diminta, ya, tanpa diinginkan, tanpa ada obses. Kata Nabi SAW, tilka bushra, tilka ajilu bushral mu'min, itu kabar gembira yang disegerakan kepada seorang mukmin. Itu yang dikatakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kabar gembira yang disegerakan di saat diberikannya di suasana hati kita. Kita nggak ingin pujian itu, kita nggak mau. Jadi udah dengan kita nggak mau dipuji, kita nggak mengharapkan puji, itu udah benar. Dan begitu kita tetap dipuji, lihat dari sisi yang lain, semoga itu tanda kebaikan yang disegerakan untuk kita, insyaallah taala. Allah taala. Jadi perbanyak memperbaiki diri, dan kalau memang dulu baik dan memang orangnya baik dan seterusnya, kan tadi masalahnya itu dua itu kan, nanya di atas kemampuan, di atas pengetahuan, dan yang kedua apa? Suka muji. Ya masih oke lah punya teman kayak gitu, iya kan? Tinggal bilang nggak tahu, terus semoga Allah jadikan ini sebagai kabar gembira yang disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim, para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi saudara yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sama secara berulang? Sementara saya tinggal di kota yang berbeda, saya mengetahui masalahnya dari ayah ketika saya menelpon beliau dalam rangka birrul walidain. Saya berusaha tabayun kepada saudari saya, akan tapi saya merasa dia kurang jujur kepada saya. Di satu sisi saya kasihan, tapi di sisi lain ia sering tidak jujur kepada saya. Saya juga kasihan kepada ayah karena harus berulang menghadapi masalah yang sama dari saudara saya, dan saya juga khawatir kalau saudari saya putus asa dengan masalahnya. Mohon bimbingannya, sikap apa yang harus saya lakukan. Jazakallahu khairan atas ilmu yang telah Ustadz bagikan selama ini. Mohon doanya semoga kami dimudahkan untuk faham dan mengamalkan. Barakallahu fikum barakallah. Sampaikan kepada saudari-saudara kita itu, intas dukillah yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi itu salah satunya. Kalau ada indikasi kurang jujur, itu masalahnya. Karena mau cita-cita itu terwujud, keinginan itu terwujud, itu dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, oleh karena itu bicara baik-baik, minta saudara kita jujur dengan Allah, jaga keikhlasan, lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga taman dikit, tolong support ayah kita. Tolong support ayah kita agar ayah sabar ngadepin anaknya itu, ngadepin saudara kita. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, para ulama lain, ustadz, keluarga, dan tim kajian, serta seluruh kaum muslimin yang berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya mempunyai teman perempuan yang alhamdulillah diterima lanjut kuliah di luar negeri. Insya Allah keberangkatan di bulan September. Tetapi semakin mendekati hari itu, beliau galau antara mau lanjut atau mundur. Awalnya ingin lanjut kuliah S2 karena kondisi ketidaknyamanan di kantor dengan atasan. Makanya dia memilih untuk kuliah saja. Tapi sekarang ini ada perubahan atasan di mana dia cocok dengan atasan yang sekarang, dan akhirnya membuat dia galau untuk lanjut kuliah S2 atau tidak. Mohon nasihat Ustadz, apa keputusan yang harus dibuat untuk meyakinkan diri? Sekedar info, teman saya ini nanti sendiri kuliah di luar negeri tanpa ditemani suami. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Terus belajar itu hal yang baik selama ilmunya bermanfaat dan berguna buat umat dan kebaikan kita di dunia akhirat, dan selama ilmu itu untuk menunjang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah keputusan ini selaras dengan tugas kita sebagai hamba apa tidak. Jadi hadirin Allah muliakan, apakah selaras dengan tugas sebagai seorang hamba atau tidak. Contoh, apakah kita bisa bertakwa ketika kita menjalani itu? Apakah kita bisa jaga diri dari maksiat? Terus yang ketiga, kita sebagai seorang istri, apakah kita bisa menunaikan hak suami kita dengan cara demikian?
dengan cara LDR. Lalu yang berikutnya, kita perlu ingat apa hukum lanjut studi dan apa hukum berkhidmat kepada suami dan menjaga kehormatan rumah tangga kita, karena kita sudah bersuami dan seringkali ini rentan bagi kita dan rentan bagi suami kita. Dan ada banyak couple, pasangan yang di awal optimis semua baik-baik aja, ternyata perjalanan waktunya tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Dan jangan sampai kita menyesal ke depan meninggalkan suami kita seorang diri. Walaupun mungkin di awal beliau berusaha bijak dan mendukung, tapi proses tuh nggak semudah harapan awal seringkali gitu. Jadi tolong itu dipertimbangkan. Terus yang berikutnya, Y factornya pun nggak kuat, mau lanjut karena nggak cocok sama atasan. Seharusnya seseorang siapapun itu, ketika dia memutuskan untuk mempelajari sesuatu hal, dia punya tujuan jelas gitu loh. Dia punya tujuan jelas. Saya mau belajar ini karena untuk ini. Adapun sebab dalam tujuannya atau alasannya karena pelarian, karena pengen hindar, itu nggak kuat. Dan semakin alasan nggak kuat, semakin rapuh seseorang. Semakin alasan itu nggak kuat, semakin rapuh dan rentan berantakan semua. Makanya kan kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Semakin niatnya kurang kuat, semakin lemah. Makanya kenapa kita disuruh niat karena Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Allah Al-Aziz, Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Mana yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang ikhlas adalah orang yang akan diberikan kekuatan untuk menjalani proses, karena alasannya adalah yang maha kuat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita di 10 hari pertama Dzulhijjah, dan perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak bertakbir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.